Kami sungguh merindukan Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, dan kami rindu boleh selalu tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya kehidupan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan senantiasa diubahkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan yang sudah begitu baik kepada kami, dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh sekali lagi bekerja di tengah-tengah kami, sehingga pada waktu kami membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang menjamah hati kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Saudara, hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ini perikop yang diberikan kepada saya, judulnya Roh Kudus Dijanjikan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada masanya di Indonesia, sekian tahun yang lalu, di mana orang-orang Indonesia itu hiburannya itu adalah menonton sinetron, saudara ya. Jadi kalau saudara ingat mungkin 20 sekian tahun yang lalu, itu ada sinetron-sinetron yang sangat digandrungi masyarakat, yang sampai berseason-season ya. Ada Tersanjung 1, Tersanjung 2, nah yang biasa yang milenial ke atas tahulah film ini ya, Tersanjung dan sebagainya. Tapi saudara, kurang lebih 23 tahun yang lalu, sesuatu menggemparkan dunia hiburan Indonesia, karena yang tadinya orang menunggu-nunggu sinetron, sekarang berubah tontonan mereka menjadi sesuatu yang dikenal dengan Akademi Fantasi Indosiar. Nah, mungkin yang dari gambarnya saja sudah ketahuan masanya ya. Nah, jadi gambarnya saja sudah ketahuan ini dari tahun kira-kira berapa. Saudara, tahun 2003 Indonesia itu meluncurkan satu ajang pencarian bakat yang sangat terkenal sekali, yang sangat mengguncang tanah air kita. Dan ini terjadi sebelum ada ajang pencarian bakat yang lain-lain seperti Indonesian Idol yang hari ini mungkin masih ada dan lain sebagainya. Inilah saudara cikal bakal ajang pencarian bakat di Indonesia. Jadi panitia itu mencari kemana-mana, audisi di kota-kota besar, lalu kemudian mendapatkan mendapatkan 12 orang yang dianggap paling potensial untuk bernyanyi dan menari di Akademi Fantasi Indosiar ini. Jadi kemudian mereka dibawa ke Jakarta, lalu dikarantina di sebuah tempat, dan di sana mereka itu belajar banyak hal. Ini orang-orang yang biasa, saudara, orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal orang, sebelumnya orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin pendidikannya juga tidak terlalu bagus, orang-orang yang tampilannya juga tidak terlalu bagus, tapi mereka dikarantina selama 3 bulan itu dengan satu harapan, saudara, bahwa satu hari mereka itu akan mendapatkan hadiah pertama, dapat mobil dan uang ratusan juta rupiah. Dan mereka itu kemudian diberikan temanya itu adalah menuju bintang. Nah, saudara, Akademi Fantasi Indosiar ini kalau saudara tahu, itu adalah rating film paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia yang sampai hari ini belum terkalahkan. Ya, jadi Grand Final Indonesia AFI 1, AFI 2 itu nggak ada yang ngalahin bahkan sampai pada hari ini.
Nah, saudara, yang menarik adalah mereka itu waktu dipanggil karantina, mereka ditaruh di satu tempat, lalu mereka diberikan guru-guru. Ya. Ada kepala sekolahnya untuk 12 orang ini, ada yang ngajarin mereka vokal, ada yang ngajarin mereka acting, ada yang ngajarin mereka ari. Saudara tahu yang ujung sana, ari tulang itu terkenal sekali dulu. Ya kalau nari meni lemes ya, kata orang Bandung, lemes kalau dia ini ya, kalau dia nari bagus gitu. Dan yang juga sangat terkenal itu adalah Mbak apa itu? II ya, Tri Utami itu terkenal sekali ya. Pitch control katanya ya, kurang ya. Ya ini orang terkenal sekali. Mereka diajarin macam-macam, belajar nari, belajar nyanyi, belajar bahasa asing, dan belajar macam-macam yang lain. Maksudnya apa? Supaya nanti setelah 3 bulan karantina, begitu keluar, mereka itu nyanyinya jadi bagus. Narinya juga jadi bagus. Kalau nyanyi bahasa Inggris, pronunciation-nya juga bagus. Setelah mereka dididik sedemikian rupa untuk satu hal di ujung karantina itu, yaitu mereka itu akan tampil di grand final seperti ini, menjadi bintang. Nah, saudara tahu lagunya, lagu tema Afi, ya, yang begini-begini ketahuan umurnya ya. Nah, lagunya itu menuju puncak gemilau cahaya. Apalagi? Nah, gitulah ya. Jadi mereka itu tujuannya mau menuju puncak. Dari orang yang bukan siapa-siapa, setelah 3 bulan karantina keluar, jadi bintang saudara, menuju ke puncak. Perubahannya itu luar biasa dalam 3 bulan itu. Orang yang tadi tidak dikenal siapa-siapa, jadi luar biasa dikenal. Orang yang tadi nyanyinya sama narinya mungkin sudah bisa, tapi lama-lama setelah 3 bulan jadi luar biasa. Jadi seorang bintang di atas panggung, dan mereka semua dikasih nama belakang ya. Semua ganti nama. Semua ganti Afi ya. Jadi kalau Sharon Afi ya. Kalau Vivi Afi. Jadi diganti namanya. Kau punya nama itu rasanya kok bangga sekali ya, jadi Afi. Saudara, waktu saya ingat cerita ini atau Akademi Fantasi Indosiar ini, lihat mereka 12 orang ini, saya jadi ingat ya. Jadi Tuhan Yesus kan juga punya 12 muridnya. Melalui pembentukan Tuhan selama berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Kalau pikir-pikir lagi saudara ya, kita ini yang di STT sekarang, STTAA misalnya, pembentukan kita di kampus berapa lama? 3,5 tahun juga saudara, seperti Yesus ya, sebelum diutus praktek 9 bulan itu ya. Pertanyaan saya begini, apa yang terjadi selama 3,5 tahun itu ya? Jadi, apa yang terjadi pada hidup saudara setelah duduk di kaki Pak Li? Ya, mendengarkan Pak Li ngomong itu, apa yang terjadi, apa yang berubah dari saudara masuk sampai nanti setelah saudara keluar, apa yang berubah? Saudara masuk ke sini sebagai orang-orang yang dipanggil dari berbagai tempat, dari tempat yang mungkin orang nggak pernah dengar namanya, lalu tiba-tiba sampai ke tempat ini, lalu dibentuk selama 3,5 tahun, seperti murid-murid Yesus dipanggil oleh Tuhan. Apa yang terjadi setelah 3,5 tahun itu? Apa yang terjadi selama 3,5 tahun itu? Nah saudara, ayat yang kita baca itu cerita tentang apa yang diringkaskan, apa yang terjadi setelah atau selama 3,5 tahun Yesus itu mengajar ke-12 muridnya itu. Dia berkata begini ya, sampai dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia diangkat ke surga. Dari hari pertama dia mengajar murid-muridnya sampai dia diangkat ke surga itu 3,5 tahun lamanya. Dan kira-kira apa yang mereka pelajari selama 3,5 tahun itu bisa kita simpulkan menjadi 2 hal, saudara. Ini yang saudara kita perlu ingat-ingat. Yesus mengajar murid-muridnya 3,5 tahun. Kisah para Rasul pasal 1 simpulkan minimal ada 2 hal. Kita di sini belajar 3,5 tahun jadi murid Tuhan. Kita juga mesti belajar 2 hal. Apa yang kita mesti belajar, saudara? Yang pertama, kita mesti belajar. Next. Sebagai pelayan Tuhan, kita mesti ingat-ingat bahwa kita itu dipilih dan diajar melalui Roh Kudus. Saudara, kita nggak boleh lupa, saudara, bahwa kita ini seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita itu dipilih dan diajar melalui Roh Kudus. Saudara, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun itu? Saudara, waktu Yesus pilih mereka, mereka bukan siapa-siapa.
Mereka bukan apa-apa, mereka nggak bisa apa-apa, tapi Yesus panggil mereka, Yesus pilih mereka, lalu Yesus hidup bersama dengan mereka, Yesus makan bersama dengan mereka, Yesus tidur bersama dengan mereka, Yesus mengajar mereka dalam banyak khotbah, di dalam banyak kelas. Bahkan saudara, waktu mereka mulai konflik satu dengan yang lainnya, Yesus menegur mereka, Yesus kasih tahu kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Mereka semua saudara dipilih dan diajar oleh Tuhan Yesus. Tapi nggak pernah saudara, kalau saudara lihat di dalam Injil-Injil dikatakan bahwa Yesus mengajar mereka melalui Roh Kudus. Ya, mereka nggak disebut diajar Yesus melalui Roh Kudus. Di sini saudara, dalam Kisah Para Rasul, penulisnya berkata, Yesus mengajar mereka melalui Roh Kudus, memilih mereka melalui Roh Kudus. Saudara, itu hal pertama kita mesti ingat saudara ya. Kalau kita dipilih dan diajar, walaupun kita nggak kelihatan, Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kudus hadir pada waktu kita dipilih, pada waktu kita diajar, pada waktu kita ditegur. Saudara, hari ini saudara ada di tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan kan ya, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Mungkin ada orang yang merasa di sini, wah saya dipanggil Tuhan karena kebetulan saja saya itu tidak diterima di universitas. Atau kebetulan saja ada orang yang kasih tahu kepada saya. Atau kebetulan saja saya itu melihat STTAA dari jauh. Atau kebetulan saja disuruh oleh orang untuk masuk STTAA. Tapi saudara mesti bisa memaknai itu sebagai pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara hari ini dipilih oleh Tuhan, bisa sampai di sini. Kalau saudara hari ini bisa belajar di sini, itu saudara dipilih dan belajar karena saudara dipilih dan diajar melalui Roh Kudus. Saudara, bukan hanya saudara dipilih dan saudara datang di sini belajar, semua hal yang saudara alami dan terjadi selama saudara dibentuk selama 3,5 tahun di sini itu, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk, itu semua dipakai untuk membentuk kita oleh Roh Kudus. Tuhan membentuk kita melalui Roh Kudus, melalui apa yang kita alami. Waktu kita ada di kelas belajar, mungkin sambil ngantuk-ngantuk, Tuhan di situ membentuk kita melalui Roh Kudus. Pada waktu kita tata meja, cuci piring, walaupun rasanya capek, Tuhan membentuk kita melalui Roh Kudus. Pada waktu kita harus bangun pagi-pagi, belajar firman Tuhan bersama dalam komunitas, di situ Tuhan membentuk kita, mengajar kita melalui Roh Kudus. Di kelas saudara mungkin saudara ditegur karena saudara tidak melakukan tugas dengan baik. Waktu saudara di asrama, saudara melakukan kesalahan, lalu saudara ditegur. Saudara, itu pun Tuhan membentuk saudara melalui Roh Kudus. Kalau saudara nggak bisa lihat itu sebagai pekerjaan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa dibentuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Kalau saudara bisa melihat ini adalah Roh Kudus bekerja di dalam hidup saya, ketika saya dipilih, ketika saya datang, ketika saya duduk belajar, ketika saya mengerjakan pekerjaan asrama, ketika saya mengerjakan pekerjaan kantor, ketika saya ditegur bahkan pada waktu saya diberikan hukuman untuk membentuk hidup saya. Kalau kamu bisa memaknai itu sebagai pekerjaan Roh Kudus, di situ saudara baru kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. So kita ingat sebagai pelayan Tuhan, Tuhan itu memilih dan mengajar kita melalui Roh Kudus. Bahkan saudara, yang paling penting yang Yesus tekankan adalah setelah dia mati dan sebelum dia naik ke surga, dia menunjukkan dirinya berulang-ulang dalam penderitaannya, menunjukkan bahwa dia yang sudah menderita buat kita, sudah bangkit buat kita, dan dia itu berulang-ulang kali menampakkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang sudah menderita buat kita dan bangkit buat kita, dan dia memanggil kita untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dia kasih tahu kita apa yang mesti kita pelajari selama 3,5 tahun ini. Kalau kita dipilih dan diajar melalui Roh Kudus, apa yang harus kita ajarkan? Yaitu Yesus berkata 40 hari berulang-ulang itu mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya, tentang kerajaan Allah. Jadi kita dipilih dan diajar melalui Roh Kudus, supaya satu hari kita bisa juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, itu adalah begini. Sebagai pelayan Tuhan, kita ini udah dipilih, udah diajar melalui Roh Kudus, kita itu diutus melayani itu juga dengan Roh Kudus. Saudara, yang menarik adalah begini. Pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya begini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa.
Saudara, saya bayangkan apa yang murid-muridnya rasakan pada waktu Yesus itu mati dan bangkit sekarang mau naik ke surga. Mungkin ya saudara ya, sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang sangat confident sekali. Mereka merasa sudah diperlengkapi selama 3,5 tahun oleh Tuhan. Mereka melihat Tuhan mereka sudah mati dan sudah bangkit dan sekarang akan naik ke surga. Mereka melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, berapa banyak yang mereka sudah pelajari. Sekarang mereka siap untuk pergi melayani Tuhan. Tapi saudara, orang-orang seperti itu Tuhan larang untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Ada orang-orang juga yang mungkin tidak confident. Ya, saya nggak tahu berapa banyak di sini yang confident, yang tidak confident. Tapi mungkin ada murid-murid Yesus yang juga nggak confident. Setelah waktu lihat mereka ketakutan, ya, waktu mereka melihat Yesusnya mati, lalu Yesus sekarang akan pergi, mereka merasa mungkin ditinggalkan sendirian, mungkin ketakutan, mungkin merasa tidak bisa apa-apa. Apa yang akan mereka lakukan tanpa guru dan Tuhan mereka? Setelah kepada orang-orang seperti itu, baik yang confident maupun yang pesimis dan minder ini, Tuhan bilang kepada mereka, tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Harus menunggu janji Bapa itu. Berapa lama? Nggak tahu. Pokoknya tunggu. Kalau kamu rasa kamu hebat mau pergi, nggak boleh pergi. Kalau rasa nggak bisa mau pergi, nggak mau pergi, kamu tetap harus tunggu. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasa, kamu tetap harus menunggu di situ. Kenapa, saudara? Karena begini. Karena mereka itu harus menunggu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis itu apa, saudara? Dibaptis itu dikuduskan, dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami pengalaman spiritual yang personal dan mendalam dengan Kristus, sehingga mereka itu di dalam hidupnya itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka yang bukan siapa-siapa ini kemudian dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Kalau mereka nanti menerima kuasa itu, mereka bisa jadi saksi Tuhan. Kemana? Ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Jadi saudara, mereka itu diberikan oleh Tuhan satu janji bahwa mereka itu nggak boleh pergi kalau mereka belum terima kuasa dari Roh Kudus itu. Jadi nggak boleh saudara, mereka itu karena mereka merasa bisa, karena mereka merasa sudah belajar, karena mereka merasa sudah bisa melakukan sesuatu, lalu pengen pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Itu Tuhan larang mereka. Tidak boleh. Kenapa saudara? Karena orang yang pergi memberitakan firman Tuhan tanpa baptisan Roh Kudus, mereka tidak melakukannya dengan kuasa yang berasal dari Tuhan. Bisa nggak melayani Tuhan tanpa kuasa Tuhan? Bisa-bisa aja sih. Bisa nggak khotbah tanpa kuasa Tuhan? Bisa aja sih. Bisa aja pergi konseling tanpa ada urapan Roh Kudus? Bisa aja sih. Tapi saudara, orang yang tidak dibaptis oleh Roh Kudus, orang yang tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa yang menyertainya bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang dirasakan oleh para rasul itu, Yesus melarang mereka untuk pergi dan memberitakan firman, sampai setiap dari mereka merasa apa itu baptisan dari Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara, hal pertama yang mereka lakukan pada waktu mereka menerima baptisan Roh Kudus itu adalah mereka berkhotbah. Petrus berkhotbah kepada beribu-ribu orang di Yerusalem itu. Tahu nggak respon pertama mereka pada waktu mereka lihat ada Roh Kudus yang turun atas mereka dan mereka mulai berkata-kata. So, salah satu respon yang mereka katakan adalah begini. Next. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Waktu mereka lihat ada Petrus, ada 11 murid Yesus itu, mereka berbicara di dalam bahasa roh dan mereka itu menerima kuasa dari roh Tuhan. Hal pertama yang mereka katakan itu adalah mereka heran. Bukankah ini orang Galilea? Kenapa orang Galilea? Ini orang yang nggak tahu apa-apa. Orang kampung, orang yang nggak pernah belajar bahasa kita, orang yang nggak punya pendidikan tinggi, orang yang nggak punya harta yang banyak. Bukankah mereka itu semua orang yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa? Tapi kok mereka sekarang bisa berdiri, memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa, bahkan bisa mempertobatkan begitu banyak orang. Hari itu kata firman Tuhan, ada 3.000 orang yang dibaptis. Suatu mereka lihat, wah ini orang begitu penuh kuasa, tapi lihat tampilan dan spesifikasinya. Wah ini orang nggak bisa apa-apa.
tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya kira itu yang Paulus maksudkan ketika dia berkata begini, tapi harta itu kami punya dalam bejana tanah liat. Kita ini bejana tanah liat. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kuasa yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan berasal dari diri kami sendiri. Waktu mereka lihat Petrus berkhotbah, mereka lihat ini bejana tanah liat. Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Orang dari kampung. Tapi nyata kuasa yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ada banyak orang yang dibaptis dan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan, kalau saudara mau hidup saudara itu menjadi alat di tangan Tuhan dengan penuh kuasa, kejar selama 3,5 tahun ini untuk diajar oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Maknai apa yang saudara alami selama di sini, pembentukan Tuhan yang berat itu, pembentukan Tuhan yang mungkin melukai hati kita, membuat kita merasa hancur lebur selama kita menjalani hari-hari kita di sini sebagai pembentukan melalui Roh Kudus. Tuhan membentuk kita. Dan kalau kita pergi diutus oleh Tuhan melayani, jangan pernah andalkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Kita udah belajar apa di kelas sistematika, kelas eksegesis, kelas pastoral counseling, kelas pendidikan Kristen. Jangan andalkan itu semua. Yang kita perlu andalkan adalah mengandalkan kuasa dari Roh Kudus. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang bisa membuat kita melayani dengan penuh kuasa dari surgawi. Saudara, dalam pelayanan kita, satu hari saudara akan menemukan bahwa ada banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kita alami. Mulai dari kampus ini mungkin ada orang-orang yang akan presentasi di kelas, atau ada orang yang khotbah di chapel. Mungkin minggu-minggu ini ada yang banyak mau pergi sidang tesis, sidang proposal skripsi, dan macam-macam pelayanan di weekend dan lain sebagainya. Mungkin ada orang-orang di antara kita yang merasa mampu. Jangan, saudara. Jangan andalkan kuasa sendiri. Tapi juga ada yang merasa tidak mampu. Jangan juga. Karena orang yang mampu mengandalkan kemampuannya sendiri. Orang yang merasa tidak mampu juga mengandalkan kemampuannya sendiri. Ya, jadi orang yang pede sama orang yang minder sama, mengandalkan kemampuan diri sendiri. Percayalah saudara, kalau Tuhan mau pakai kita, apapun perasaan kita, apapun kemampuan kita, apapun yang kita bisa dan kita punya, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan utus kita. Saya tutup dengan sebuah kisah. Saudara, ada seorang pengkhotbah, namanya Zack Cripps, ya, mungkin begitu kali baca namanya. Satu hari tanggal 8 Februari 2023, hari Rabu seperti kita ini kapel, dia diundang ke sebuah universitas untuk berkhotbah di khotbah kapel itu. Saudara, yang hadir itu tidak banyak, beberapa orang saja, ya biasalah kalau kapel, kalau tidak wajib, ya pasti tidak datang kan ya kebanyakan ya. Jadi itu kapelnya nggak wajib, jadi orang juga banyak nggak datang. Jadi nggak banyak orang yang datang, lalu dia di sana berkhotbah. Khotbahnya juga katanya dia khotbah yang normal saja, khotbah dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 tentang kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia. Lalu setelah dia khotbah, dia begitu duduk, dia langsung pegang handphone, dia teks kepada istrinya. Ya. Ini teksnya, dia bilang, "Latest stinker, I'll be home soon." Apa itu latest stinker? Stinker itu kan sesuatu yang bau ya. Stings, bau busuk ya. Latest itu yang paling baru. Jadi dia bilang khotbahnya itu bau busuk katanya. Ya dia rasa dia khotbahnya nggak bagus. Pernah nggak saudara kalau khotbah merasa begitu? Udah maju ke depan, khotbah turun. Kok jelek banget ya khotbah tadi ya? Pernah nggak merasa begitu yang pernah khotbah? Jelek banget ya. Atau yang sudah pelayanan misalnya ya, pelayanan mimpin pujian. Rasa kok jelek banget ya pelayanan saya. Nah dia ngerasain sama ya, latest stinker. Ya, latest tuh yang paling baru. Sebelumnya udah banyak. Setiap kali khotbah rasa jelek, setiap kali khotbah rasa jelek ya. Ini latest stinker. Jadi lihat mukanya waktu khotbah juga kayaknya sambil sedih, kok khotbahnya kayak gini ya. Waktu duduk dia bilang latest stinker, I'll be home soon. Kenapa I'll be home soon?
Kalau saudara pernah khotbah dan jelek, pengen cepat-cepat pulang kan? Nah, pengen cepat-cepat pulang dia, ya. I'll be home soon, pengen pulang. Dia rasa khotbahnya jelek sekali. Tapi setelah dia khotbah, waktu mereka nyanyi, ada 20 orang kira-kira mahasiswa yang waktu selesai kebaktian itu, mereka tinggal di dalam ruangan itu, lalu mereka mulai berdoa di situ. 20 orang saja tinggal dan berdoa. Mereka ini adalah orang-orang dari Gen Z, ya, masih mahasiswa yang masih muda. Lalu mereka tinggal di ruang itu berdoa, dan mulailah tersebar kabar bahwa mahasiswa itu berdoa di situ, dan mulailah makin banyak orang datang. Next. Orang mulai berdoa, saudara, di ruangan kapel itu. Mereka saling mendoakan, saling memberi kesaksian, mengaku dosa, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dengan tangisan, dengan pujian kepada Tuhan, mereka terus berdoa. Next. Makin lama makin banyak, saudara, di kapel itu. Bahkan sampai kapelnya nggak muat, saudara. Next. Sampai di luar, saudara. Orang berlutut, berdoa. Ngantri mau masuk nggak bisa. Dan mereka berdoa tidak putus-putusnya. 384 jam. Tidak berhenti. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi lagi. 384 jam. Sampai akhirnya dihentikan oleh pihak universitasnya karena mereka harus kuliah dan sebagainya, harus dihentikan. Jadi selama 16 hari berturut-turut mereka terus berdoa di situ. Dan dari mana-mana orang datang. Kapel itu mungkin muatnya sekitar 400 orang, 500 orang. Tapi yang datang itu 70.000 orang ke tempat itu untuk berdoa. Dan di TikTok itu, dan di Instagram dan lain-lain itu, yang nonton tuh ratusan juta orang, saudara. Karena orang mengalami kebangunan rohani di situ. Orang diubahkan di situ. Ada mukjizat kesembuhan terjadi di situ. Karena apa, saudara? Karena ada yang seorang pengkhotbah yang berkhotbah, tapi dia merasa khotbahnya nggak bagus, saudara. Walaupun dia rasa nggak bagus, walaupun dia rasa itu stinker, Tuhan pakai untuk membawa kebangunan rohani. Kita nggak pernah tahu, saudara, apa yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita. Mungkin kita rasa kita nggak bagus, mungkin kita rasa kita nggak pinter, mungkin kita rasa kita nggak seperti teman-teman kita. Tapi Tuhan bisa pakai kita, saudara. Roh Kudus bisa penuhi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Tuhan. Tapi kita nggak bisa, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus kalau di dalam hidup kita masih penuh dengan diri kita sendiri. Ya toh? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus kalau kita bisa mengosongkan diri kita. Minta pertolongan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya untuk melayani Tuhan. Jadi hari ini, saudara, kita belajar. Kita dipilih, diajar melalui Roh Kudus. Tapi kita diutus melayani apapun yang dipercayakan kepada kita. Kita melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memilih kami, memanggil kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di mata banyak orang, di mata manusia, mungkin sebagian besar dari kami adalah orang-orang yang tidak dipandang. Orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang Galilea Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa memberikan banyak kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tetap memanggil kami. Dan Tuhan sedang mendidik kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami alami selama kami di sini, pengalaman kami di asrama, pengalaman kami di kelas, interaksi kami dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, interaksi kami dengan dosen dan staf, semua boleh membentuk kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami diutus dan pergi melayani Tuhan, kami melayani bukan dengan kemampuan dan kekuatan kami, tetapi bersandarkan dengan kuasa Roh Kudus yang sudah berjanji membaptis kami dan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk baptisan Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami semua. Terima kasih untuk segala kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan tolong kami Tuhan kalau ada orang-orang di tempat ini yang masih ragu, yang masih bergumul dengan panggilan mereka, dengan pelayanan mereka.
Tuhan kiranya kuatkan mereka, sehingga mereka juga semua bersandar hanya kepada kuasa dari Roh Kudus saja. Ini doa kami dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.